Ada yang haid berkepanjangan, ada juga yang tidak haid sama sekali. Bisa lagi ya teman-teman, menurunkan libido atau menurunkan keinginan melakukan seksual atau hubungan suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Herianti Latifah. Baik teman-teman, karena banyak sekali teman-teman kita yang bertanya, kenapa sih saya telat haid? Kenapa sih semenjak memakai alat kontrasepsi suntik KB 1 bulan, 3 bulan jadi haidnya terganggu? Ada yang haid berkepanjangan, ada juga yang tidak haid sama sekali. Nah, karena pertanyaan ini sering sekali didengar, maka kali ini aku ingin membahas masalah suntik KB, atau kalau dalam kesehatannya itu sering disebut alat kontrasepsi hormonal. Kalau kita sehari-hari biasanya suntik KB. Nah, penasaran kan teman-teman? Seperti biasa, sebelum menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang sangat berguna insya Allah dari aku lainnya. Baik teman-teman, sebenarnya banyak sekali alat kontrasepsi, tapi yang paling sering digunakan dan paling banyak dikenal itu adalah suntik KB atau alat kontrasepsi hormonal. Nah, suntikan ini ada dua macam, ada yang 1 bulan, ada juga yang 3 bulan. Karena suntikan KB ini banyak dikenal, mudah ditemui, atau gampang sekali melakukannya ya teman-teman, serta dari segi harga sangat terjangkau. Jadi rata-rata ibu-ibu itu sering memilih yang namanya suntik KB, baik yang 1 bulan maupun yang 3 bulan. Nah, tapi kendalanya ya teman-teman, banyak juga yang punya keluhan. Ada yang menstruasi, ada yang tidak, ada juga yang tidak menstruasi sama sekali, dan ada juga yang tidak teratur. Pokoknya banyak sekali keluhan-keluhan dari ibu-ibu yang menggunakan suntikan KB yang hormonal ini. Nah, kenapa sih? Perlu diketahui ya teman-teman, cara kerja alat kontrasepsi hormonal ini yaitu yang pertama, mencegah ovulasi. Nah, perlu kita ketahui ovulasi itu adalah masa subur kita, masa di saat matang-matangnya sel telur kita. Jadi dengan kita bersuntik menggunakan alat kontrasepsi hormonal ini atau suntik KB 1 atau 3 bulan ini, sistem kesuburan atau tingkat kesuburan kita itu akan terganggu karena dicegah oleh hormon ini. Yang kedua yaitu mengentalkan cairan mulut rahim. Nah ya teman-teman, cairan yang terletak pada mulut rahim kita dengan kita melakukan suntik KB ini akan mengental, dan ini selain mengental, kemudian hormon ini juga akan menipiskan dinding rahim kita sehingga kehamilan bisa dicegah. Kemudian apa sih efek sampingnya jika kita menggunakan alat kontrasepsi hormonal ini? Nah, efek samping yang paling pertama yaitu dari berbagai sumber. Efek samping yang pertama adalah terjadinya gangguan menstruasi. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang mungkin merasa setelah memakai alat kontrasepsi suntik 1 atau 3 bulan, teman-teman merasa kadang haid berkepanjangan, kadang juga yang tidak haid sama sekali, atau haidnya tidak teratur. Nah, nggak usah terkejut lagi ya teman-teman, karena memang efek samping dari suntik KB ini adalah salah satunya mengganggu
sistem atau siklus menstruasi kita. Jadi buat teman-teman mungkin menstruasinya terganggu, bisa jadi karena efek si suntik KB ini ya teman-teman. Ada sebagian orang yang tidak punya efek apa-apa, tapi sebagian wanita juga mungkin ketidakcocokan terhadap masuknya hormon yang disuntikkan ini terhadap fisik atau sistem tubuhnya, ini akan menimbulkan efek sampingnya. Maka buat teman-teman yang mungkin telah terlanjur memakai alat kontrasepsi ini, bisa kontrol kembali atau konsultasi kembali kepada bidan atau dokter kandungan langsung. Efek yang kedua yaitu pendarahan. Nah, pendarahan di sini ya teman-teman, banyak sekali teman-teman kita di luaran sana setelah dia melakukan suntik KB 1 bulan atau 3 bulan, dia merasakan menstruasi berkepanjangan. Bahkan ada yang pendarahan ya teman-teman. Pendarahan di sini mengeluarkan darah dari jalan lahir kita berlebihan, tidak seperti menstruasi. Bahkan dia itu perdarahan sampai badannya lemas ya teman-teman. Nah, berarti teman-teman bisa konsultasi kepada bidan atau dokter kandungan. Ini adalah salah satu efek ketidakcocokan dari teman-teman memakai alat kontrasepsi hormonal. Efek yang selanjutnya yang paling sering ya teman-teman kita temui yaitu meningkatnya berat badan. Nah, karena rata-rata ya teman-teman yang melakukan suntik KB 1 atau 3 bulan, khususnya yang tidak menstruasi, rata-rata berat badannya itu meningkat drastis ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu efek dari teman-teman melakukan suntik KB atau menggunakan alat kontrasepsi hormonal. Bisa suntik KB 1 bulan, bisa juga 3 bulan. Kemudian ada juga efeknya itu sakit kepala, mual, serta banyak sekali efek-efek yang lainnya ya teman-teman. Bisa lagi ya teman-teman menurunkan libido atau menurunkan keinginan melakukan seksual atau hubungan suami istri. Nah, itu ya teman-teman efek-efeknya. Video ini saya harapkan dapat membantu atau menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman yang ingin menggunakan alat kontrasepsi dengan suntik 1 bulan atau 3 bulan. Nah, inilah cara kerjanya sudah aku jelaskan. Kemudian efek sampingnya juga sudah aku jelaskan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton juga video-video aku sebelumnya karena banyak sekali yang membahas masalah keputihan, ibu hamil, perlengkapan melahirkan, dan banyak sekali ya teman-teman yang insya Allah juga berguna buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.